Bapak Ibu, kami ingatkan, ayo dukung channel ini untuk tetap konsisten dan komitmen menyajikan informasi valid dengan cara tekan tombol subscribe, dan subscribe itu gratis. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan update terkait TPG THR 100%. Ini menjadi hak-hak guru juga untuk penerima tertentu. Kemudian TPG bulan April seperti apa perkembangannya. Kita mulai dari TPG THR Bapak Ibu. Per hari ini terpantau ada pencairan. Namun kalau kita lihat, kita telusuri, yang cair ini adalah TPG 2025. Ini salah satu postingan di grup menyatakan Kabupaten Sampang tingkat SD SMP Bang Jatim sudah cair 100%. TPG 14 dan TPG 13 2025 Klanting langsung 2 kali. Jadi Bapak Ibu terpantau ini menunjukkan bahwa TPG 2025 belum tuntas 100% terrealisasi di berbagai daerah. Ini kalau kita lihat postingan dari salah satu ibu guru menyatakan baru cair. Semoga yang belum ya, karena terpantau di kolom komentar masih ada teman-teman yang belum cair TPG THR-nya. Boleh tambahkan di kolom komentar Bapak Ibu status TPG THR 2025 di daerahnya. Karena kalau 2026 memang belum ada realisasi di semua daerah, itu pantauan dari tim kami Bapak Ibu seperti itu. Kemudian untuk TPG di bulan April ini terpantau di Kemenak itu sudah ada pencairan di bulan April ini. Tapi kalau kami lihat pantau perkembangannya, ini berdasarkan informasi dari teman-teman, ini rapelan ya dari Januari, Februari, Maret. Jadi cair di bulan April. Ini untuk teman-teman Kemenak. Boleh dikonfirmasi di kolom komentar untuk teman-teman guru madrasah. Kemudian untuk guru naungan Kementerian Pendidikan ya, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, sekolah umum, itu terpantau masih validasi Bapak Ibu di tanggal 16 ini. Jadi sepertinya masih proses tarik data Bapak Ibu. Sesuai dengan informasi dari kementerian melalui Dirjen GTK, rekomendasi pencairan itu dimulai di tanggal 20 Bapak Ibu, setiap tanggal 20. Jadi kita tunggu, semoga sebelum tanggal 20 paling tidak tanggal 19 SKTP kita sudah terbit dalam beberapa hari ke depan ini. Kemudian rekom segera dilayangkan ke Kementerian Keuangan untuk pencairan Bapak Ibu. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenq. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenq akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran masing-masing guru. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum memenuhi syarat atau bahkan belum termutakhirkan datanya ya, di Dapodiknya pada bulan sebelumnya, tidak perlu khawatir. Loh, kok saya kemarin nggak dapet ya, uang saya kemana? Nggak usah khawatir. Segera mutakhirkan data Bapak Ibu melalui Dapodik ya, agar dapat kami proses verifikasi persyaratannya. Nah, selama Bapak Ibu tercatat dan memenuhi syarat penerima tunjangan di Dapodiknya, maka hak bayar bulan sebelumnya semasa tidak melebihi kebutuhan ideal dari rombel tersedia tidak akan hilang. Ingat, tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Nah, namun proses penyalurannya akan dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dihimbau kembali ya jika ada perubahan kondisi di lapangan, baik itu mutasi guru. Bapak Ibu udah pindah nih sekolah, Bapak Ibu nggak update datanya, ya nggak bisa terima lagi. Kalau ada mutasi guru, kemudian ada masalah perubahan data lainnya atau kejadian lainnya, segera dengan cepat perbaiki Dapodiknya ya. Maka semakin tepat waktu, maka penyaluran tunjangan Bapak Ibu juga akan semakin sesuai dengan jadwal. Selain itu, untuk ASN jika ada ketidaksesuaian data gaji pokok terkait dengan pangkat, golongan, dan masa kerja, agar memutakhirkan data kepegawaian pada CASN. Dari regulasi Kemendikdasmen sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Ya, kalau ini ya perlu dipahami ya Bapak Ibu semua, bahwa guru honorer yang ada di sekolah milik Pemda, guru sekolah negeri atau sekolah-sekolah milik Pemda itu direkrut sendiri oleh daerah karena kebutuhan. Jadi karena ada guru yang pensiun atau kosong atau pertimbangan lain, guru-guru itu berada di satuan-satuan pendidikan direkrut oleh daerah. Jadi secara administratif mereka di bawah kemenangan pemerintah daerah, Mbak.
sehingga atau si pemberi kerjanya itu Pemda. Nah, gaji guru non ASN ya besar kecilnya itu sangat bervariasi ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu tergantung pada si pemberi kerja. Oleh karena itu ada kesanggupan tersendiri di masing-masing Pemda, dan biasanya pada saat direkrut sudah ditanyakan nih gajinya sebesar ini ya amal sesuai atau tidak, begitu biasanya. Nah, yayasan pun juga sama. Jadi guru swasta atau di sekolah swasta itu ada yang bervariasi. Mereka direkrut juga berdasarkan kebutuhan, sama dengan Pemda. Dan pada saat rekrut itu ada kontrak. Kalau yayasan itu perjanjian kerja ya, namanya mereka dengan yayasan. Banyak yayasan yang memberikan perjanjian dan di situ tertuang sebenarnya hak kewajiban masing-masing. Misalnya haknya itu mendapatkan uang sebesar ini, kewajibannya mengajar, berapa tahun dia tidak boleh pindah, seperti itu masing-masing yayasan beda-beda. Tapi intinya adalah besaran gaji mereka tergantung kesepakatan antara si guru dengan si pemberi kerja gitu ya. Ada yang ya memang kita lihat ya, sekolah swasta ada yang gajinya gede, ada yang juga yang kecil gitu ya. Jadi sangat bervariasi. Nah, itulah Mbak mengapa ada gaji yang bervariasi tergantung si pemberi kerja. Nah, terkait dengan guru ASN ini karena gaji mereka bervariasi dan itu di dalam undang-undang yang ada, guru dosen itu tidak diatur gitu ya, belum diatur mereka tuh gajinya berapa begitu ya. Inilah pemerintah hadir, berupaya hadir untuk memberikan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai mekanisme. Seperti kami melakukan akselerasi bagi semua guru ikut PPG supaya apa? Ada instrumen dari negara agar bisa menyentuh guru-guru ASN tersebut. Ya, salah satu instrumen yang diatur dalam undang-undang itu ya tadi pemberian tunjangan, dan besarannya tunjangannya pun itu untuk non ASN juga tidak diatur ya di dalam undang-undang yang sekarang ya, yang belum yang mau direvisi. Itulah maka kita hadir dengan memberikan tunjangan 2 juta tadi, membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu bentuk komitmen negara terhadap guru-guru non ASN yang mengabdi untuk negeri, yang mengajar dengan status sebagai non ASN tadi. Lalu ada juga nih tunjangan khusus guru Mbak, istilah dengan TKG yang diberikan kepada guru yang berdedikasi mengajar di daerah 3T, yang mana di sini nilainya setara dengan TPG. Jadi meskipun guru-guru tersebut belum punya sertif pun, kalau dia mengajar di TKG ASN, dia akan mendapatkan 1 kali gaji pokok atau setara dengan TPG. Terakhir yaitu insentif bagi guru non ASN Mbak, yang belum memiliki sertif pun pemerintah juga hadir memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan berupa insentif sebesar 400.000 per bulan. Namun kami juga menyadari ya, upaya-upaya yang kita lakukan ini belumlah cukup untuk memberikan label sejahtera buat guru-guru kita. Yang perlu terus kita perjuangkan adalah bagaimana status kepegawaian mereka. Setelah mereka punya status, nanti akan merubah kesejahteraan mereka. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.